Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk melakukan kegiatan kolaborasi pangan. Tadi saya makan pagi dengan Pak Anies, makan tahu Sumedang, luar biasa, membicarakan tentang potensi kerjasama ke depan dari Jawa Barat dan DKI yang punya sejarah panjang dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang, sehingga insya Allah ya dengan sering komunikasi, kata kolaborasi ini akan menjadi kenyataan, bukan lagi kompetisi antar wilayah, tapi kolaborasi antar wilayah. Saya kira itu. Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur melakukan kerjasama pangan melalui PT Dharma Jaya dan PT Flow Mabor. Kerjasama ini diharapkan dapat memenuhi pangan dengan harga yang terjangkau, tak hanya di DKI Jakarta, melainkan di Pulau Jawa dan juga Bali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur melakukan kerjasama di bidang pangan. Hal ini dilakukan karena melihat potensi daging sapi yang dimiliki Nusa Tenggara Timur tak kalah kualitasnya dengan daging impor. Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Nusa Tenggara Timur melalui badan usaha milik daerah masing-masing, yakni PD Dharma Jaya dengan PT Flow Mabor, menjalin kerjasama lagi untuk pengadaan sapi berkualitas bagi Jakarta. Kerjasama ini sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Penandatanganan MOU oleh kedua BUMD tersebut dilakukan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur NTT Victor Laiskodat turut menyaksikan proses perjanjian kerjasama. Anies menjelaskan kerjasama ini selain menjadi momentum untuk meningkatkan dan menumbuhkan kolaborasi, juga menjaga kestabilan dan penyediaan kebutuhan protein hewani di Jakarta. Permintaannya tinggi dan kita berharap ini bisa didukung oleh teman-teman, termasuk dalam hal ini kebutuhan daging dari NTT. Jadi sapi dari NTT ini berbobot besar dan hasil dagingnya itu berkualitas unggulan. Jadi daging NTT ini kualitas bagus, best meat, dan digunakan bahan baku untuk berbagai kebutuhan di Jakarta. Tadi ada rendang, bakso, dan dibandingkan dengan daging impor, kualitas daging sapi asal Kupang ini termasuk yang terbaik. Dalam rangka pengembangan budidaya peternakan khususnya sapi, yang kita harapkan targetnya ke depan sapi premium, terus kita dorong agar kebutuhan-kebutuhan sapi premium di Pulau Jawa dan Bali, dan itu dapat disuplai oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sapi-sapi asal NTT ini berbobot besar dan hasil dagingnya berkualitas unggulan, berkualitas bagus, lalu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan di Jakarta. Intinya, kualitas daging asal Kupang ini termasuk yang terbaik dibandingkan dengan daging impor. Kalau sapi dari Flores itu yang saya kirim biasanya mayoritas sapi jenis Bali, atau bisa dibilang sapi Kupang. Terus ya ada juga sapi, kalau di tempat saya dibilang sapi Madura, tapi ternyata memang itu campuran antara Bali dan Madura, jadi dibilangnya sapi Flores, branding dari sapi bagus. Ada juga yang campuran antara ongol dan sapi Bali, ongol dan sapi, tapi itu mungkin sudah sangat sulit dapatkan. Jadi mayoritas pertama itu jenis sapi Bali, yang kedua sapi Madura. Anies mengaku bersyukur atas terjalinnya kerjasama ini. Ia mewakili warga Jakarta untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat NTT karena mereka telah bekerja keras mengembangbiakkan ternak sapi yang kemudian manfaatnya dirasakan oleh warga Jakarta. Selain itu, PD Dharma Jaya akan memberikan secara simbolis pembelian sapi sebanyak 2.000 ekor
dan daging sapi sebanyak 4 kontainer. Harapannya Pemprov NTT dan PT Flobamor mendapatkan alokasi 30.000 ekor sapi dari total 60 ribuan ekor sapi tahun depan untuk kebutuhan Idul Adha dan lainnya. Diketahui terdapat 10 provinsi yang konsumsi daging sapi berada di atas rata-rata nasional, dan Pemprov DKI Jakarta merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 1 kilo per kapita setiap tahun. Oleh karena itu, Jakarta masih menjadi barometer untuk menentukan tingkat konsumsi tertinggi daging sapi murni. Sebelumnya juga, kerjasama DKI Jakarta dan Pemprov NTT terkait pengadaan sapi di Jakarta diketahui telah dimulai sejak DKI Jakarta sejak tahun 2014 yang akhirnya berhenti pada awal 2020 karena pandemi COVID-19. Harus berani memulai lah, harus berani memulai. Memang di awal mungkin berat, tetapi saya kira kedepannya akan lebih mudah karena ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu nggak akan tercapai kalau kita tidak berani mempertajam sisi produksi kita. Kita ini kan konsumsi terus, nggak pernah berpikir produksi, padahal yang benar produksi yang diurusi. Hingga saat ini dimulai kembali kerjasama pengadaan sapi. Mayoritas sih ke Cibitung ya Pak ya, di Bekasi, terus juga pernah ke Purwokerto, Jawa Tengah, dan juga ke Surabaya. Nah, untuk pengangkutan ini bagaimana proses pengangkutan dari Flores sampai ke Cibitung, Bekasi Pak ini Pak? Pengangkutan itu terus terang memang salah satu yang pertama-tama mungkin kita belum terbiasa, pasti lihatnya banyak kendala tuh Pak. Wah ini ada izin ini itu, terus pihaknya banyak sekali. Tapi setelah saya jalani beberapa kali pengiriman, saya rasa bisnis sapi ini kan kalau dibilang teman saya bisnis berjamaah Pak ya. Jadi selain kita pelihara sapi tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terus juga kita mengirim sapi pasti ada orang kapal juga ada bagian, terus ada bisa membantu ekonomi daerah. Jadi kendalanya itu sih kalau saya rasa kalau ikuti sesuai perizinan sih tidak ada terlalu kendala Pak ya. Asal ikuti perizinan dan mengikuti bermitra dengan perusahaan yang resmi untuk pengiriman keluar daerah. Itu kuncinya sih Pak. Jumlah kapal kita sudah pesan 7 unit dan insya Allah selesai secara bertahap. Kami sudah koordinasi 7. Katanya sih yang saya dengar 50 miliar satu unit. Dari Perhubungan. Kami sudah membuat surat ke Menteri Perhubungan dan insya Allah diselesaikan secara bertahap. Beliau sangat luar biasa, semangatnya berasal dari Pulau Flores, di mana harus melakukan perjalanan ke Kupang, dari Kupang baru ke Jakarta demi untuk mendapatkan jaringan dan ilmu.